Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat pujian ya. Bapa, Engkau sungguh baik. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Engkau baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih kami bisa beribadah kepada Tuhan secara online pada hari ini. Kami bisa memuji Tuhan, kami juga bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Kristin ajak kamu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Adik-adik yang di rumah, kamu boleh bertepuk tangan memuji Tuhan dengan sukacita. Karena Tuhan sudah memelihara kita, menjaga kita, mencintai, dan menunjukkan kebaikannya untuk kita. Kita mengangkat pujian selamat pagi Tuhan. Jangan lupa bilang terima kasih kepada Tuhan ya. Kita angkat pujian ini. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, batang-batang cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, batang-batang cintanya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, batang-batang cintanya. Wah, adik-adik, Tuhan sudah memelihara kita loh setiap hari, menjaga kita, memberi kesehatan, mencukupi setiap makan minum kita. Kita harus berterima kasih sama Tuhan. Kita lihat di sekeliling kita, burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung yang ada di padang begitu cantiknya Tuhan buat. Apalagi kita anak-anak Tuhan ya, pasti Tuhan akan memberkati dan memelihara kita. Kita mau belajar sama-sama lagu baru ini. Mungkin adik-adik di rumah ada yang belum bisa. Kita belajar sama-sama lagu ini ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan yang beri makan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Adik-adik sudah bisa? Pasti kamu sudah bisa. Kita angkat pujian ini lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi
Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, Tuhan pasti memberkati setiap kita ya, dan memelihara kita. Adik-adik pernah tahu tidak, hewan yang paling kecil, si semut, juga Tuhan pelihara loh dalam hidupnya. Nah, kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus memelihara kita semua, ya, memelihara seluruh ciptaannya. Kita mau angkat pujian ini ya, si semut yang kecil Tuhan pelihara, apalagi kita ya. Kita angkat pujian ini ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas tumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguh. Si semut yang kecil, si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara. Orang yang percaya makin teguhlah. Si semut Tuhan pelihara. Kita harus percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini juga akan mengajarkan kita bagaimana Tuhan itu memelihara kita, menjaga kita loh. Dan kita akan mendengar cerita tentang Bapak Nuh yang dipelihara oleh Tuhan. Kamu pasti tahu ya siapa Bapak Nuh itu? Bapak Nuh adalah orang yang diselamatkan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian Bapak ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Kakak percaya diberkati semua sepanjang minggu ini. Dan sekarang kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memelihara kami sepanjang minggu. Bahkan hingga hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami
untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan satu cerita firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7. Kalau adik-adik penasaran boleh baca lagi selanjutnya nanti selesai ibadah. Nah, adik-adik, di dalam Kejadian pasal 6 yang ke-7 ini adalah menceritakan tentang kisah Bapak Nuh. Nah, tujuan dari kita belajar hari ini adalah kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, bagaimana kejadian Bapak Nuh ini? Adik-adik, minggu-minggu kemarin sudah mendengarkan cerita tentang bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, dan semua isinya beserta dengan manusia semua diciptakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya. Nah, adik-adik, dengan berjalannya waktu, manusia semakin hari semakin bertambah banyak, semakin bertambah banyak, beranak cucu dan penuhlah bumi. Dan pada zaman Nuh, mereka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan semua hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka berbuat jahat, mereka berbuat dosa. Nah, adik-adik, tahu nggak contoh-contoh dosa itu seperti apa pada zaman itu yang mereka lakukan? Mereka mabuk-mabukan, mereka berpesta pora, berkata-kata kasar. Mereka apalagi perbuatan dosa yang adik-adik tahu? Mungkin hal yang sederhana. Bukan hal yang sederhana, semua dosa itu tidak baik. Nah, mungkin yang adik-adik tahu adalah mungkin mencuri, berbohong. Nah, semua dilakukan oleh manusia pada saat itu. Mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka membuat Tuhan menjadi sedih. Tuhan sampai menyesal, adik-adik. Ada di dalam firman Tuhan, di dalam pasal 6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kakak bacain ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Adik-adik, Tuhan sampai menyesal dengan ciptaannya sendiri karena saking kesalnya ya. Kenapa ciptaanku berbuat jahat? Kenapa mereka tidak menurut firman aku? Tuhan sedih, adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tuhan mau menghapuskan ciptaannya, menghapus manusia dari muka bumi. Kemudian Tuhan memperhatikan satu keluarga yang takut akan Tuhan, yaitu keluarga Bapak Nuh. Keluarga Bapak Nuh ini mendapat kasih karunia di mata Tuhan karena mereka ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka adalah satu keluarga, satu-satunya keluarga yang taat kepada Tuhan, yang tetap melakukan kebenaran di tengah-tengah jahatnya lingkungan hidup mereka. Orang-orang sekitar mereka tidak ada yang berbuat benar, tetapi keluarga Bapak Nuh ini tetap setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh, aku mau menghapus semua manusia dari muka bumi ini, kecuali keluarga kamu. Aku mau kamu membuat satu kapal besar di atas gunung. Adik-adik, ketika Tuhan berfirman seperti itu kepada Bapak Nuh, apakah Bapak Nuh berpikir, kenapa saya harus berbuat yang diperintahkan Tuhan? Buat kapal yang besar tetapi di atas gunung. Biasa kalau orang buat kapal harusnya dekatlah laut, karena kapal itu digunakan saat ada di
di laut. Nah, semuanya taruh di tepi pantai. Nah, adik-adik, kemudian apa yang terjadi? Bapak Nuh tetap melakukan firman Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan, dia berbuat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia membuat kapal yang besar bersama dengan keluarganya. Kemudian Tuhan perintahkan lagi, Nuh, bawa. Di ayat yang kedua, dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Nah, adik-adik, Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, kumpulkan binatang yang tidak haram 7 pasang, yang haram bawa 1 pasang, masukkan mereka semua ke dalam kapal. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan terus-terusan 40 hari 40 malam. Nah, adik-adik, di Jakarta aja kalau hujan seharian langsung banjir, nggak bisa kemana-mana lagi ya, mobilnya nggak bisa keluar. Nah, apalagi pada zaman itu Tuhan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam, tidak berhenti sama sekali, terus-terusan hujan. Karena Tuhan ingin mendatangkan air bah di atas bumi. Tuhan ingin menghapus semua ciptaannya di muka bumi, karena manusia berbuat jahat. Nah, adik-adik, kemudian Nuh melakukan perintah Tuhan, semua dimasukkan ke dalam kapal dan beserta keluarga Nuh. Nah, semuanya dimasukkan ke dalam, bahkan persediaan makanan mereka, persediaan makanan buat hewan-hewan, Nuh sudah siapkan semuanya. Kemudian tiba saatnya, setelah 7 hari, turunlah hujan yang sangat lebat dan tidak berhenti selama 40 hari 40 malam. Kemudian mungkin di hari pertama manusia mungkin masih berpikir, hujan seperti biasa, kalah, nanti juga berhenti. Kemudian di hari kedua, hari ketiga, seminggu berlalu, hujan menutupi seluruh muka bumi. Pada hari ke-40 tidak ada satupun yang kelihatan kecuali kapal yang dibuat oleh Nuh. Nah, adik-adik, semuanya habis lenyap. Tuhan hukum, semuanya sudah habis kecuali Nuh dan semua yang ada di kapal itu. Nah, Tuhan memelihara keluarga Nuh. Tuhan berkenan kepada keluarga Nuh. Karena apa? Keluarga Nuh ini adalah satu-satunya keluarga yang hidup berkenan kepada Tuhan. Satu-satunya keluarga yang tetap berbuat benar di tengah kejahatan-kejahatan orang-orang di sekitarnya, orang-orang pada zaman itu. Tuhan memelihara Nuh karena Tuhan melihat bahwa Nuh adalah orang yang taat. Nuh adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar hari ini bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Jangan pernah takut. Nah, adik-adik, firman Tuhan katakan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan akan Tuhan pelihara, akan Tuhan jaga. Tuhan tidak mungkin meninggalkan orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Melalui cerita firman Tuhan pada hari ini, mari adik-adik kita mau belajar hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, supaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang buat Tuhan sedih ya. Adik-adik nggak mau ya lihat Tuhan sedih ya. Nah, kalau zaman dahulu Tuhan mungkin
mendatangkan hukuman seperti air bah. Sangat mengerikan sekali. Tetapi zaman sekarang karena ada kasih karunia, Tuhan mengampuni asal kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan mau melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan sangat sedih. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kita ini ciptaan Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang akan memelihara hidup kita. Nah, adik-adik, biarlah firman Tuhan hari ini boleh membuat adik-adik semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan satu ayat firman Tuhan kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang melihara kamu. Adik-adik, kalau adik-adik sudah percaya pada Tuhan, kalau adik-adik mengalami masalah atau lingkungan di sekitar adik-adik tidak kelihatan bahwa itu baik, ingat, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang memelihara hidup kita. Tidak perlu takut, sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh membuat kita semakin teguh, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sama kita hidup karena di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan. Adik-adik mau belajar menyenangkan hati Tuhan ya? Kau percaya semuanya mau? Dan sekarang kita mau berdoa, berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapa Nu. Tuhan memelihara keluarga mereka, karena keluarga mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, tidak buat hati Tuhan jadi sedih. Kami mau melakukan firman Tuhan dan kehidupan sehari-hari kami. Ajar kami untuk hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya hari ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau scan QRIS yang akan ditampilkan di layar adik-adik semua. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu ya untuk minta pimpin Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati agar persembahan kami berguna untuk setiap pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian ya. Seperti yang tadi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan yang beri makan. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Makasih adik-adik untuk persembahannya. Sini juga punya pengumuman, adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ya, baik secara
online maupun adik-adik bisa datang ke gereja secara langsung ya. Hari Minggu kakak-kakak sekolah minggu akan tunggu kamu jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi kamu datang ke gereja, kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita secara online. Tapi kita minggu depan bertemu lagi ya dalam ibadah kita secara online. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Pertemukan kami Tuhan minggu depan dalam ibadah secara online. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.